Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya dengan teman-teman saya akan membahas materi kolonialisme Belanda di Indonesia. Sejarah terjadinya kolonialisme Belanda di Indonesia. Belanda kembali berkuasa. Pasca berakhirnya Perang Napoleon di Eropa, pada tahun 1814, Belanda kembali mendapatkan daerah kekuasaannya dari Inggris setelah Konvensi London. Pada tahun 1816 dikembalikan kepada Belanda. Indonesia bukan merupakan di bawah naungan Belanda, melainkan di bawah naungan kekuasaan dari Perancis. Pemerintahan Komisaris Jenderal 1816 sampai 1819. Poin pertama, semangat revolusi Perancis. Poin kedua, kondisi parlemen Belanda, liberal versus konservatif. Poin ketiga, 1816, kerajaan Belanda membentuk sebuah komisaris jenderal yang bertugas menerima penyerahan daerah kekuasaan dari pemerintahan Inggris. Komisi ini terdiri atas 3 orang, yaitu 1. Cornelius Theodore Elliot, 2. Arnold Adrian Baikis, dan Baron van den Bosch-Kempelen. Adapun kebijakan pertama yang dilakukan oleh masa pemerintahan Komersal adalah mengeluarkan jalan tengah. Adapun yang menjadi latar belakang yang dikeluarkan kebijakan jalan tengah di antara lainnya, masalah keuangan negara akibat perang. Pembentukan komisaris jenderal disebut sebagai kebijakan yang diambil oleh Belanda untuk mengakomodir keinginan kaum liberal dan konservatif dalam mengelola jajahan Belanda. Akhirnya negara jajahan dikelola oleh pemerintah, tetapi tetap memberikan kebebasan pada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di tanah jajahan. Masa pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia dilanjutkan dengan ditunjuknya seorang gubernur jenderal sebagai pelaksanaan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena kemacetan politik jalan tengah. Kemudian, pemerintah Belanda mengangkat seorang gubernur jenderal untuk mengelola wilayah jajahan sekaligus bertanggung jawab kepada kerajaan Belanda. Orang yang pertama kali ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk melaksanakan pemerintahan di wilayah Belanda adalah Baron van der, yang merupakan bagian dari Komisaris Jenderal yang masa pemerintahan pemulihan sebelumnya. Baron van der Kempelen menjadi gubernur pada tahun 1816 sampai 1826. Sendiri terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara lain kaum Padri dengan kaum adat. Perang terjadi dalam 3 masa. Pertama, tahun 1821 sampai 1825 ditandai dengan meluasnya perlawanan Padri di seluruh Minangkabau. Penyebab perang Padri atau perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Pemerintahan Van de Bosch dan Kulturstelsel. Johannes van de Bosch ditunjuk menggantikan pemerintahan Leonard Piero Joseph de Bosch de Gisignes yang menjabat sepeninggalan Kempelen 1828 sampai 1830, yang juga gagal membawa keberhasilan bagi Belanda. Hadir di saat yang sulit, di mana Belanda sedang berada di tengah krisis berat akibat Perang Jawa, Padri, dan lepasnya Belgia membutuhkan cara cepat mengisi kas negara yang sedang kosong. Kulturstelsel, sistem budidaya secara harfiah, adalah ide yang diusung oleh Van de Bosch guna mengatasi krisis yang dihadapi oleh Belanda, yang mana setiap desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas ekspor, dan mewajibkan kepada petani yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di lahan pemerintahan selama 20% dari setahun atau 75 hari sebagai pengganti pajak. Penyimpangan pelaksanaan Kulturstelsel. Johannes van den Bosch tidak menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan Kulturstelsel
sehingga terjadi berbagai penyimpangan antara lain. 1. Seluruh tanah milik penduduk ditanami tanaman ekspor. 2. Penduduk tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan pertanian miliknya sendiri. 3. Lahan yang tersisa untuk kebutuhan pokok penduduk adalah lahan yang gersang dan tidak subur. 4. Upah yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil tanaman yang dihasilkan. Dampak pelaksanaan kultur stem cell. Dampak negatif, membawa kesengsaraan bagi bangsa Indonesia, kelaparan, kemiskinan, wabah, penyakit, dan kematian. Memberi keuntungan bagi Belanda sehingga dapat melunasi segala hutang yang dimiliki Belanda. Positif, bangsa Indonesia mengenal budidaya tanaman yang laku di pasaran dunia selain rempah-rempah, kopi, tebu, coklat, dan tanaman perkebunan lainnya. Akhir pelaksanaan kultur sel, yaitu yang pertama, munculnya kritikan dari kalangan liberal yang meminta agar kultur sel dihapuskan dari buku berjudul Marx Havergal 1860 karangan Edward Dekker. Yang kedua, kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda mendesak agar kebijakan kultur sel segera dihapuskan. Yang ketiga, keluarnya UU Agraria dan UU Gula 1870 mengakhiri masa kebijakan kultur sel di Indonesia. Politik etis balas jasa Belanda kepada Indonesia. Yang pertama yaitu kritik terhadap kebijakan politik Belanda yang menyengsarakan kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, gagasan Konrad Theodore van Deventer 1899 dalam karya In Erasmus atau Utang Kehormatan memukul keras pemerintahan Belanda untuk mengambil semua kebijakan guna memperbaiki nasib bangsa Indonesia sebagai balas jasa atas kemakmuran yang diperoleh dan dinikmati oleh bangsa Belanda. Van Deventer mengusulkan gagasan politiknya yang dikenal kemudian sebagai Thias van Deventer, antara lain yang pertama, migrasi, yang kedua irigasi, yang ketiga edukasi. Pelaksanaan politik etis dimulai diterapkan pada masa Gubernur Jenderal Alexander pada tahun 1909 sampai 1910. Pelaksananya berada dengan teori, hanya menunjukkan bahwa Belanda adalah negara penjajah dan Indonesia merupakan wilayah jajahan semata. Akibat dari pelaksanaan politik etis ini ternyata secara tidak langsung membawa sebuah jalan baru bagi bangsa Indonesia yang memicu lahirnya kesadaran nasional. Hal ini disebabkan karena setelah dilaksanakan politik etis ini, muncul golongan pelajar yang nantinya golongan terpelajar inilah sebagai pelopor dan munculnya kesadaran nasional di mana kesadaran ini membawa merdekanya bangsa Indonesia yang sebenarnya. Sekian, terima kasih.